Sudah saya berada di Universitas Indonesia dan saya sudah bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dengan Profesor Telisa Aulia Valianti. Prof, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Pertama saya ingin tahu dulu, Prof, sebenarnya kondisi perekonomian kita ini dalam keadaan baik-baik saja atau dalam keadaan awan gelap? Jadi itu sebetulnya perbedaannya, satu, bagaimana cara kita membaca angka-angka itu ya. Artinya kita tidak melihat hanya pada satu titik ya. Untuk menilai bahwa kita itu membaik, memburuk, satu, kita harus membandingkan antar waktu. Misalkan kita membandingkan, kita misalkan ngelihat ya dari satu tren apakah naik atau turun. Pada periode T, kita bandingkan dengan periode T plus 1, kita bandingkan dengan periode T min 1. Nah waktu itu ada apa? Misalkan ini COVID 2020. Waktu saat COVID, memang rendah juga, jatuh banget misalkan ya di saat COVID, karena waktu itu memang ada fenomenanya. Kalau kita bandingkan secara Indonesia memang masih cukup baik jika dibandingkan dengan peers ya. Artinya bahwa semua negara kan juga mengalami guncangan ini. Ya yang tadi daya belinya melemah, kemudian yang inflasinya juga ya ada beberapa negara yang mengalami deflasi juga, mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi ya. Itu banyak negara mengalami karena pasca ketidakpastian global ini. Kalau dibandingkan dengan dulu pre-pandemi ya kita memang belum kembali ke pre-pandemi itu ya. Artinya masih bagus pada saat pre-pandemi indikator-indikatornya. Tapi kalau dari kacamata Prof. Telisa sendiri, apakah kondisi ekonomi kita saat ini adalah sebuah hal yang harus betul-betul diwaspadai pemerintah? Betul, tentunya. Karena dari indikator-indikator sektorial kan memang udah ada tren perlambatan. Kemudian dari sisi indikator sektor keuangan, di mana sektor keuangan kan sektor yang paling cepat merespon guncangan ketidakpastian yang agak kita khawatirkan dari sisi rupiah. Benar bahwa memang kita belum separah waktu 97-98 dari sisi rate of depreciation-nya. Kita khawatir bahwa ketidakpastiannya berlangsung lama. Dari sisi tabungan masyarakat juga itu porsinya semakin menurun. Dulu sebelum pre-pandemi rata-rata 17% tabungan masyarakat share-nya dari pendapatan. Nah sekarang itu sudah turun ke hampir 14,5%. Nah jadi kan ada penurunan tabungan dan pinjaman juga meningkat. Nah kemudian dari sektor keuangan memang harus kita waspada ya, IHSG yang turun sudah beberapa kali. Indikator yang penting banget tuh tadi IHSG yang menunjukkan ini yang di pasar keuangan, terus dari sisi nilai tukar sendiri dan indikator-indikator real tadi di sektor real kan, di sektor real tadi kita ada IKK, ada IPR ya yang menunjukkan sign perlambatan. Sign perlambatan dari UMKM, indeks UMKM kita dari salah satu Bank Research Institute itu menunjukkan bahwa indeks UMKM kita juga mulai memburuk. Seperti itu. Padahal UMKM adalah penopang ekonomi kita. Nah, ini yang harus kita jaga, backbone ini nih. Karena UMKM yang menjaga. Dunia mau tidak pasti seperti apa, tapi kita harus menyelamatkan UMKM ini karena ini indikator utama di dalam sektor real kita. Oke, indikator ini yang kemudian menjadi gambaran bagaimana sebenarnya kondisi perekonomian negara kita. Tetapi ini belum termasuk apa yang kemudian disebut oleh Presiden guncangan dunia, yaitu tarif dari Donald Trump. Dari kacamata Prof. Telisa sendiri, seberapa besar sebenarnya dampak dari tarif Trump ini kepada kita yang nampaknya juga masuk kuning? Karena gini, rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus net export. Jadi kalau misalkan konsumsinya itu 10, spending sekitar 10, ini sekitar 20, sekitar 20. Ini kira-kira gambaran ekonomi kita kontribusinya. Nah, ini si net ekspor ini berarti akan keganggu kan dengan adanya tarif-tarif ini. Karena permainan tarif ini begitu complicated. Ini 20%-nya akan terganggu. Nah, dari 20% ini, 10 itu atau 11% itu ke AS kan, pasar ekspor kita. Nah, 20 dari 11 atau 20 kali 10 memang kelihatannya kecil ya. Dari 20 ini 10 gitu kan dibagi lagi. Tapi ini kan bukan cuma mempengaruhi 10. 20 ini kan kita dengan Cina, dengan ASEAN, kan semua ASEAN juga kena. Dampak dari ini juga. Nah, jadi akan terpengaruh karena trade global juga akan mengalami penurunan. Sebenarnya nanti ini ya, C, I, G ini bisa terpengaruh oleh ini juga. Iya, karena kan kita NX ke Y, nanti Y ke C, ke I, ke G lagi. Oke, artinya ekspor ini bisa mempengaruhi konsumsi masyarakat, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Overall ini mempengaruhi seluruh Y ini pendapatan atau produksi ya. Jadi pendapatan akan terpengaruh juga seperti itu. Dampak paling buruk apa, Prof? Apakah mungkin seperti yang sekarang ini juga sudah dikhawatirkan bahwa tarif Trump ini akan mempengaruhi pemutusan hubungan kerja? Bahkan Presiden KSPI sudah menyebut ada 50.000 karyawan ataupun pekerja yang terancam PHK. Bisa seperti itu? Benar bahwa ini kan industrinya, kebanyakan ekspor ke US ini kan padat karya, ya kan? Seperti footwear, terus kemudian garment, tekstil, kemudian furniture, ya kan? Itu kan sektor-sektor yang padat karya. Ya, ada kemungkinan industri-industri itu kan akan melakukan efisiensi. Itu memang kemungkinan. Tanpa itu pun ada di
digitalisasi yang melakukan efisiensi. Terus kemudian memang kondisi global yang ordernya sedang turun, ya otomatis kemarin juga banyak kan PHK. Nah, daya saing kita juga turun kayak gitu kan. Nah, itu memang ada kemungkinan terjadi PHK. Kita harus waspada juga dengan adanya kemungkinan yang worst case-nya juga impor akan tambah banyak, sehingga Impor akan tambah banyak. daya saing dari industri domestik ini akan terancam kalau tidak dilakukan mitigasi segera. Apa yang kemudian perlu diperhatikan, karena Presiden sendiri sudah menyebut bahwa akan membuka keran impor itu sendiri. Tapi kita harus meletakkan secara lebih komprehensif lagi. Karena apa? Kalau kita buka semua, ya benar serangan impor. Karena yang kita pikirkan kan bukan dari AS aja. Kalau misalkan kita keran impor dibuka, berarti yang lain akan masuk. Karena kan bukan cuma untuk AS masalahnya. Nanti negara lain minta juga dong. Terutama yang kita khawatirkan China dan Vietnam. Mereka kan kena tarif tinggi, nanti produk Vietnam dan China akan tambah banyak. India semua ke kita. Karena akan dibuka itu keran impor. Nah, makanya harus hati-hati nih antara yang diminta sama Trump untuk AS dan kita pikirkan negara mitra lainnya. Kita tetap harus melindungi domestik kita tetap nego, tetap ada hal yang ini, tapi ada hal yang tetap harus kita pertahankan. Jadi, selama itu terkait dengan bumper kita untuk kekuatan ekonomi domestik kita, ya itu jangan kita serahkan dong. Itu kan kedaulatan kita.